Balangan umumkan tanggal pelaksanaan pilkada. Ansarudin pimpin apel gelar pasukan Karhutla. Bangkalsel dukung penggabungan BPR Balangan dengan BPR Hulu Sungai Tengah. Kaum difabel Balangan salurkan bantuan untuk warga terdampak COVID-19. Kecamatan Lampihong adakan penyemprotan disinfektan serentak ke seluruh desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Nanda Yuliarti, berikut batarbangan selengkapnya. KPU Kabupaten Balangan akhirnya mengumumkan kepastian tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bertempat di kantor KPU Kabupaten Balangan, Senin 22 Juni 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan akhirnya mengumumkan kepastian tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, bertempat di kantor KPU Balangan, Senin 22 Juni 2020. Menurut Ketua KPU Balangan Saripani, sesuai dengan peraturan KPU diputuskan pelaksanaan Pilkada Balangan pada 9 Desember. Terkait masih mewabahnya virus corona saat ini, pelaksanaan Pilkada nantinya akan menerapkan protokol kesehatan. Saripani menambahkan, untuk pendaftaran pasangan calon melalui partai politik dibuka pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2020. Sedangkan untuk pasangan calon dari jalur perorangan atau independen, dibuka sejak 16 sampai 18 Juni 2020. Cuma yang jelas untuk kegiatan penyelenggara, Pak, bahwa kami penyelenggara itu ditekankan bahwa setiap melaksanakan tugas harus menggunakan APD. Minimal kan kita di masyarakat sudah ada juga dari Menteri Kesehatan dan tim gugus Puped itu menyampaikan bahwa kita masyarakat harus melaksanakan minimal itu kan pakai masker, terus juga menjaga jarak dalam setiap kegiatan kita. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Apel gelar pasukan siaga kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 Kabupaten Balangan di lapangan Tugu Maritim, Selasa 23 Juni 2020. Belok kanan Al-Akbar, belok kanan Simpang Muara. Apel gelar pasukan siaga kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 Kabupaten Balangan dihelat di lapangan Tugu Maritim Selasa 23 Juni 2020. Bupati Balangan Ansarudin menyampaikan, gelar apel pasukan yang dilaksanakan hari ini dalam rangka kesiapan siaga Karhutla untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan agar kita harus selalu siap siaga untuk menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus siap siaga terus untuk menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Balangan ini ya salah satu kabupaten yang juga sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka ini menyikapi kebakaran hutan. Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid mengatakan diturunkan sekitar 700 personel dari seluruh stakeholder baik TNI, Polri, dan Pemda untuk gelar pasukan ini. Nur Hamid menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Dan kami menghimbau, saya selaku Kapolres, kepada masyarakat agar hati-hati betul, tidak semena-mena apabila nantinya di dalam mengumpulkan lahan atau membersihkan lahan dengan cara melakukan pembakaran. Dihimbau jangan, karena memang itu melanggar undang-undang. Kami dari kepolisian akan menindak tegas bagi siapa saja yang berbuat seperti itu, yang berbuat kaitannya pembakaran atau melakukan pembakaran, akan kami segera tindak lanjuti. Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infanteri Ali Ahmad Satriadi mengatakan pihaknya siap pengarahan pasukan dalam penanganan Karhutla ini. Kami siap untuk mengerahkan personil kami, baik yang di lapangan Babinsa
ataupun yang di koramil-koramil untuk melaksanakan penanganan karhutla ini, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mulai dari tingkat desa sampai dengan nanti kabupaten. Di sini kami selalu bersinergi dengan Polri dan juga pemerintah daerah. Usai apel digelar, Bupati Balangan bersama Kapolres Balangan, Ketua DPRD Balangan, Ketua BPBD Balangan, dan Dandim 1001 Amuntai Balangan mengecek kelengkapan alat dan kesiapan, baik kendaraan bermotor maupun personil. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan bersama Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan adakan rapat rencana penggabungan BPR Balangan dengan BPR Hulu Sungai Tengah di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Kamis 25 Juni 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Otoritas Jasa Keuangan Kalsel adakan rapat rencana penggabungan Bank Perkreditan Rakyat Balangan dengan BPR Hulu Sungai Tengah di ruang rapat kantor Bupati Balangan, Kamis 25 Juni 2020. Bupati Balangan, Ansarudin mengatakan pertemuan ini membahas keinginan untuk bekerja sama antara Bank Perkreditan Rakyat HST dengan Bank Perkreditan Rakyat Balangan. Ansarudin menambahkan, nantinya akan diadakan rapat internal karena menyangkut kerjasama dengan luar daerah. Jadi kalau saya ya mendengar apa yang telah disampaikan, pada prinsipnya ya kita nanti akan ada rapat internal dulu, ya, karena menyangkut daerah di luar daerah sana. Seandainya di daerah kita ya tidak ada masalah. Gitu. Pihak Otoritas Jasa Keuangan, Mulyadi mengatakan dalam hal penggabungan ini, di dalam sana akan ada link pengembangan ekspansi kredit. Tentu ini akan menjadi kolaborasi yang menguntungkan. Oleh sebab itu, ini adalah suatu kolaborasi yang yang saling menguntungkan untuk pengembangan usaha yang nantinya juga akan kembali kepada pemilik, dalam hal ini yang mayoritas adalah Kabupaten Balangan. Grup Head Bisnis Bank Kalsel Cabang Pusat, Fahrudin mengatakan pihaknya mendukung penggabungan BPR Balangan dengan BPR HST ini. Fahrudin berharap penggabungan ini dapat meningkatkan kinerja dan perkembangan bagi bank yang bersangkutan. Kenapa BPR Sanggam yang dipilih? Tentunya melihat dari pertama kinerja yang luar biasa dari BPR Sanggam, juga dukungan yang penuh dari pemerintah Kabupaten Balangan. Nah, kami berharap dengan penggabungan ini tentunya akan lebih meningkatkan kinerja dan perkembangan, dan tentunya hasilnya nanti akan seperti yang disampaikan Pak Mul tadi, akan balik juga ke Kabupaten Balangan. Demikian. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Anggota Komunitas Anak Penyandang Difabel Indonesia Balangan berikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 di halaman kantor BPBD Balangan, Kamis 25 Juni 2020. Anggota Komunitas Anak Penyandang Difabel Indonesia Balangan berikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19 di halaman kantor BPBD Balangan, Kamis 25 Juni 2020. Bantuan ini langsung diserahkan kepada tim BPBD Balangan yang nantinya akan segera disalurkan untuk warga penerima. Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian difabel Balangan terhadap sesama di masa pandemi COVID-19. Adapun bantuan yang diberikan berupa 5 karung beras, 5 kilo gula pasir, dan 5 kotak mie instan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Balangan Nurdian Wahyudi mengucapkan, terima kasih kepada salah satu anggota KAP di Balangan yang telah peduli dalam hal memberikan bantuan ini. Mudah-mudahan dengan bantuan ini kami terimakan dan akan kami salurkan kepada masyarakat Balangan. Sekali lagi terima kasih mewakili Komunitas Anak Penyandang Disabilitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Lampihong instruksikan penyemprotan disinfektan di 27 desa se-Kecamatan Lampihong di kantor Desa Jungkal, Kamis 25 Juni 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Nanda Yulirti dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat Lampihong instruksikan penyemprotan disinfektan di 27 desa se-Kecamatan Lampihong di kantor Desa Jungkal Kamis 25 Juni 2020. Kepala Desa Jungkal, Sahmadi mengungkapkan penyemprotan ini merupakan instruksi camat pada hari Senin kemarin saat apel di kecamatan. Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan upaya untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, jadi sehingga kami dari Perkadis mengambil kesimpulan bahwa hari ini serentak untuk se-Kecamatan Lampihong 27 desa untuk melaksanakan penyemprotan dalam rangka upaya itu pencegahan penyebaran virus corona tadi. Kepala Desa Simpang 3 Lampihong, Hindri menyampaikan, kegiatan kali ini bukan hanya penyemprotan disinfektan saja, melainkan sebagai sarana untuk membagikan masker dan vitamin kepada masyarakat di Kecamatan Lampihong. Alhamdulillah hari ini kami di Desa Simpang 3 Kecamatan Lampihong melaksanakan penyemprotan disinfektan kepada seluruh rumah-rumah warga serta membagi vitamin dan masker. Camat Lampihong, Fitrana Wijaya menambahkan, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 maka pihaknya menginstruksikan kepada seluruh desa di Kecamatan Lampihong agar melakukan penyemprotan disinfektan, berbagi masker, dan vitamin kepada masyarakat secara serentak. Di tempat kami sudah ada 14 orang yang reaktif. Reaktif itu belum tentu corona. Kemarin kami sudah mengambil swab dan hasilnya mungkin seminggu ke depan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.